Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempraktekkan praktikum tentang Windows Pad level 1. Untuk tugas pengampu praktikum sistem operasi. Nah, pertama-tama di sini dasar penggunaan PowerShell, ini definisi bla bla bla. Nah, kita bisa membuka PowerShell dan mencarinya di start menu. Kita bisa mengecek dengan perintah ini. Maaf. Kita langsung klik saja PowerShell. $PS version table T-nya besar. Nah, di sini telah muncul PowerShell yang telah digunakan ini, yaitu versinya dan versi di sini desktop. Nah, selanjutnya ada satu versi lagi yang berisi tentang hanya untuk menampilkan versi PowerShell saja. Kita bisa menambahkan dari kode ini. Bentar. Ditambah .ps version. Nah, di sini telah muncul itu major 5 minor 1 buildnya ini revisionnya segini. Apakah sesuai dengan contohnya? Sesuai. Nah, selanjutnya ada bagian navigasi. Navigasi di sini ada child item, set location, get location, dan lain-lain. Nah, di sini saya akan mencoba salah satu untuk menampilkan isi dari direktori tempat kita berada, yaitu get child item. Nah, di sini telah terlampir untuk drive tray. Bagian users Java ada 3D objects, kontak, dokumen, dan lain-lain. Kita bisa cek juga di file sini. Namun untuk mempersingkat, selanjutnya yaitu ada fungsi kedua, yaitu set strip location. Nah, di sini untuk mengganti direktori tempat kita bekerja atau tempat kita untuk meng-search suatu hal gitu ya. Sini saya akan memilih salah satunya, yaitu downloads. Nah, kalau sudah semisal bisa untuk diganti tempat direktorinya, itu pasti muncul users yang kita gunakan. Lalu, nah, selanjutnya untuk menampilkan direktori pilih, yaitu tempat kita bekerja atau tempat kita memakai, itu ada di dengan kode get strip location. Nah, di sini telah terampil lagi di mana sih tempat direktori kita bekerja. Nah, di sini cek users Java downloads. Kita bisa cari sesuai dengan yang tertera, yaitu drive tray, bagian Java, bagian users, lalu Java, lalu downloads. Nah, di sini telah muncul. Nah, sedikit info, kalau semisal kalian itu mengetiknya salah atau typo, semisal ini ya, C strip users, nanti akan muncul folder baru yang seharusnya itu tidak ada gitu. Nanti akan muncul folder baru atau folder yang telah ditambahkan, namun kalau semisal itu typo. Nah, selanjutnya kita bisa langsung saja menambahkan direktorinya.
dengan kode yaitu no strip item. Strip item type spasi directory strip name. Nah, ini terserah kalian untuk menamai apa, tapi saya akan menamai saja folder strip. Nah, di sini telah terlampir untuk direktori baru new item lah istilahnya. Kita bisa langsung saja mencarinya apakah ada di drive tray users Java downloads. Nah, di sini telah ada folder di sini. Lalu kalau semisal kita mau menghapus itemnya, tinggal kita atau menghapus direktorinya, tinggal kita memakai kode remove strip item. Tanda petik apa yang mau kita hapus, misal folder yang barusan kita bikin mau hapus gitu, tinggal ditulis saja lalu strip recurse. Nah, di sini berarti seharusnya sudah terhapus. Nah, di sini sudah terhapus berarti sudah tidak ada. Lalu selanjutnya kita akan mencoba untuk mengcopy item dengan cara copy item dan memindahkannya, lebih tepatnya dengan cara copy strip item strip dalam. Nah, direktorinya ini bernama apa? Semisal saya memilih salah satu di sini ada namanya Avan, dipindah ke Y gitu ya. Avan dipindah ke destinasi di drive-thru-nya yaitu apa? Itu apa? Tinggal ini saja lalu copy paste lalu strip recurse. Nah, di sini tinggal ngecek apakah ada salinan dari apaan itu tadi, tinggal dicek. Namanya kita mau copy item bukan memindah, jadi masih ada. Nah, kita cek di sini ternyata masih ada, ternyata ada begitu. Lalu fungsi selanjutnya yaitu get alias. Nah, penjelasan dari get alias sendiri ini sebenarnya kayak lebih ke fungsi-fungsi yang ada di dalam sini. Itu mirip Linux gitu ya. Cuma kan ini versi Microsoft atau Windows gitu. Nah, selanjutnya kita masuk ke redirection, merupakan mode untuk mengalihkan standar output ke tujuan lain. Semisal ya. Nah, di sini caranya yaitu itu dengan cara write strip output dalam kurung. Saya akan menggantikan nama lengkap saya Muhammad Andrian
Jovan Tara dalam kurang. Lalu selanjutnya nama filenya kita namai nama. Nah, kita tinggal cek saja apakah ada di nama. Nah, di sini kenapa kok masih ada opsi? Karena di sini saya tidak menambahkan .txt yang seharusnya ada .txt-nya begitu. Jadi, kalau semisal ingin menambahkan atau langsung membukanya, kita seharusnya itu menambahkan opsi yaitu semisal ini write output nama saya sendiri contohnya, nama .txt. Nah, lalu akan muncul lagi tuh. Nah, di sini langsung kita menuju ke notepad dikarenakan ini sudah memberitahu ke komputer atau ke filenya kalau ini tuh berupa file txt, jadi langsung terbuka begitu. Nah, kalau misal kita ingin menambahkan suatu output lagi, yaitu bisa aja langsung ke write strip output dalam kurung saya akan menuliskan nim 3 nim saya yaitu 230 atau 204307. Nah, kenapa kok ada strip 1, ada tanda panah lebih besar, ada yang 1, ada yang 2. Nah, ini tuh lebih ke sebenarnya hampir sama, cuma ini ada yang untuk menambahkan, ada yang untuk buat baru. Tapi kalau semisal dari awal 2 ya otomatis nanti si program itu akan membuat file baru lagi gitu. Jadi sebenarnya fungsinya sama saja. Kita akan menambahkan ke .txt. Nah, mari kita cek lagi apakah nambah. Tidak ternambah, oke. Selanjutnya kalau semisal kita mau menampilkan gitu ya, tinggal kita klik aja. Kita mau menampilkan bukan di file sini tapi di PowerShell misalnya. Jadi kita langsung get strip content. Kita beritahu apa yang folder yang ingin kita buka, misal ini nama .txt. Nah, di sini muncul yaitu nama dan yang sesuai kita masukkan. Lalu selanjutnya masuk ke pipes yaitu get process where object ini. Nah, pipe adalah salah satu bentuk redaction. Pipe dilambangkan dengan karakter tegak lurus ke atas. Contohnya yaitu ini. Di sini tidak ada contohnya, jadi kita langsung coba praktekkan di sini, yaitu get strip process tegak lurus ke atas where objek O-nya besar, dalam kurung lancip dollar underscore dot working set space strip gt G besar T kecil T kecil lalu 100 atau 100 MB, lalu tutup kurung lancip.
Nah, di sini telah muncul yaitu apa yang di running di belakang situ, diantaranya ada yang sesuai tertera di tersebut begitu. Di sini sebenarnya setelah step pertama, step selanjutnya yaitu dalam praktikum adalah package manager untuk menginstal Windows Search Nano atau kita mencari Nano terlebih dahulu. Namun dikarenakan PowerShell dan Windows-nya ini tidak tersedia, saya akan mentutorialkan bagaimana cara menginstalnya. Pertama kita buka browser yang biasa kalian gunakan, lalu kita ketikkan di pencariannya yaitu Microsoft Winget CLI. Di sini saya memakai yang GitHub agar mudah. Nah, sebenarnya di sini ada banyak pilihan ya untuk kita menginstalnya. Di antaranya ada yang langsung dari Microsoft-nya sendiri, ada yang dari GitHub. Namun di sini saya memilih GitHub karena tersedia lebih lengkap. Nah, setelah kita masuk ke GitHub-nya itu sendiri, kita tinggal memilih ke bawah, yaitu kita bisa memilih untuk penginstalan Windows package yang tertera. Nah, di sini kita tinggal menginstalnya saja dengan format sesuai dengan yang ada di video. Nah, di sini kita tinggal menunggu saja sampai instalnya selesai. Perakiraan waktunya memakan waktu sekitar 20 menit 10 menitan tergantung WiFi dan HDD atau SSD yang kalian pakai. Nah, untuk tampilan seperti ini kita bisa klik file tersebut, tapi terserah pada masing-masing. Dikarenakan saya membutuhkannya, jadi saya lebih memilih untuk keep. Nah, setelah sudah bisa di keep atau disimpan file tersebut, kita tinggal buka saja file tersebut melalui bar tersebut, lalu kita klik filenya, kemudian kita tinggal submit atau semisal ada tulisan update start saja. Kita tunggu sampai selesai. Kalau semenjak muncul seperti itu can be right now, kita tinggal klik run saja agar bisa menginstalannya lebih lanjut. Setelah penginstalannya sudah selesai, kita langsung saja sebenarnya tinggal buka klik view. Di antara paling atas itu ada tulisan view, lalu klik bagian hidden, show the hidden. Setelah muncul show hidden app data, kita tinggal klik saja app datanya, lalu kalian bisa melihat dan mempraktikkan sesuai dengan video tersebut. Pertama kita buka app data, lalu kita buka lokal. Setelah kita buka lokal, kita buka Microsoft, lalu kita buka Windows Apps. Setelah kita buka Windows Apps, kita tinggal copy saja alamat folder ya, yang seperti di video, lalu kita masukkan ke environment variable, lalu kita klik edit bagian path. Setelah itu new, lah kita salin alamat kita di situ, lalu oke.
Terakhir tinggal kita cek saja dengan mengeceknya di PowerShell dan dengan kode yang tertera di video. Lalu kita masuk ke PowerShell lagi, tinggal mengetikkan ingat search nano. Di sini kita tinggal menunggu loadingnya. Nah, setelah muncul seperti ini, ingat install kno.nano. Nah, jika muncul seperti ini berarti winget install kno nanonya .nano itu telah berusaha untuk menginstalnya. Kita tinggal menunggu saja. Nah, kalau semisal sudah terinstall seperti ini, karena di perintahnya ini untuk menginstalnya, saya akan menginstal terlebih dahulu. Ingat uninstall kno.nano. Nah, di sini adalah untuk penguninstalan setelah selesai. Nah, di sini perintah selanjutnya yaitu ingat upgrade kno.nano. Nah, tapi karena di sini tidak ada penginstalan karena sebelumnya sudah di uninstall, jadi tidak no found. Kalau semisal ingin mengupgrade-nya, kita harus menginstal terlebih dahulu, lalu kita mengupgrade-nya begitu. Lalu selanjutnya kita masuk ke partition file system. Apa sih itu partition file system? Bla 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 bla. Seperti ini keterangannya, ada salah satu SSD yang bagian virtualnya mengorganisir file dalam berkas. Nah, ini praktikum partisipasinya. Sekarang masuk ke partition and file system. Nah, praktikum ini akan membuat partisi baru dari sebuah disk kosong menggunakan PowerShell. Pastikan PowerShell ini silakan sebagai user agar bisa melakukan operasi ini. Nah, jadi di sini saya akan menggunakan Windows PowerShell VirtualBox. Tapi sebelum itu saya akan menonaktifkan terlebih dahulu. Oke. Kita masuk ke settings, lalu ke storage, lalu add hard disk, lalu kita ke create VDE disk image, lalu next lagi. Nah, ini untuk selanjutnya kita memilih ukuran. Saya di sini memilih sekitar sebentar, di sini apakah ada opsinya 5 GB.
bagus. Oke, lalu kita jalankan lagi. Nah, setelah kita masuk ke Windows 10 Home di VirtualBox terlebih dahulu. Nah, lalu kita masuk ke PowerShell. Namun kita memilih ke Run as Administrator, dikarenakan kalau semisal untuk partisi dari memorinya itu harus menggunakan ini. Kalau semisal selain dari itu tidak bisa untuk administrator partisi itu lagi. Get disk, oke. Lalu ada installation disk dan lain-lain. Oke. Pertama saya akan mempraktikkan dari get. Pertama dari get strip disk. Nah, number file ini saya nomornya di sini. Disk barunya yaitu sekitar 5,02 GB. Lalu untuk inisialisasi disk, untuk kodenya yaitu initialize strip disk strip number 1 strip partition style GPT, lalu enter. Nah, di sini kalau semisal tidak ada muncul tanda merah ataupun error, berarti telah berhasil. Lalu selanjutnya kita akan membuat partisi utuh dengan kode yaitu new strip partition strip disk number 1 strip use maximum size. Nah, kalau semisal berhasil akan muncul seperti ini, yaitu offsetnya bla bla bla. Apakah sama? Mari kita cek terlebih dahulu. Sama. Oke. Lalu selanjutnya untuk mounting disk ke drive letter, kita bisa melakukan operasinya dengan kode yaitu get strip partition strip disk number 1.
nanti akan muncul kode seperti ini, kurang lebihnya seperti ini. Untuk partition number sini, max size type, Java basic, dan seperti ini. Lalu selanjutnya kita akan memilih partition number 2 karena partisi yang kita buat, kita tidak menggunakan partisi number 1 karena partisi ini itu nomor 1 merupakan padding untuk tabelnya GPT. Add strip partition access add strip text number 1 strip partition number 2 add guess head kurang ke Nah, kalau semisal berhasil seperti ini, nanti kita langsung muncul local text akan bertambah ke D. Lalu selanjutnya kita masuk ke format partisi ke NTFS dengan kode format strip volume strip drive letter G strip file system NTFS. Nah, kalau semisal muncul seperti ini, berarti partisi kita yang bernama G itu telah berhasil dipartisikan. Mari kita lihat terlebih dahulu apakah berhasil. This PC. Nah, ya ternyata telah ada ke local text G. Berarti bisa. Untuk yang terakhir, kita untuk user level management untuk sistem operasi yang berbeda di beberapa pengguna, itu dengan kode new local user name dan bla 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 bla. Oke, kita langsung saja masuk ke sini. Pertama kita klik. Nah, kalau sudah, kita tinggal klik enter saja. Nah, nanti kita muncul name enable description upon true. Kalau deskripsinya 307. Nah, kalau semisal untuk ini kan user Windows baru ya, kalau semisal untuk menghapus user gitu, mau menghapus salah satu user itu, kita menggunakan kode yaitu remove strip local user strip name dalam kurung. Nah, mohon maaf, petik. Nah, ini tuh mau menghapus user yang mana? Misal ini apa mau dihapus, Apan. Nah, ini otomatis sudah terhapus untuk pengguna di sininya. Nah, kalau semisal mau melihat ada
daftar user itu bagaimana sih? Nah, perintahnya itu yaitu get strip local user. Nah, di sini sudah ada script untuk menampilkan. Nah, kalau semisal penasaran nih, emang kalau semisal nggak dihapus itu bakal muncul nggak sih si Apan ini? Kita tinggal coba saja, lalu kita klik. Nah, kita buka tuh get strip local user. Nah, kita ada nih untuk penggunanya di admin di sininya. Selanjutnya masuk ke file manajemen. Apabila kita ingin membagikan file ke user lain, ACL, pertama kita harus mengetahui file yang akan kita bagikan dan lalalala. Selain itu kita tetapkan metode keseluruhan dalam bentuk tabel fed. Oke. Nah, di sini pengaplikasiannya saya mau mengakses terlebih dahulu lokasi yang akan saya pakai. Klik, oke, sudah. Kita memakai file pet bla 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 ini. Jadi dengan ini ya, variabel ini ya. Wait, apa sih? File pet. Nah, ini kan disuruh untuk selanjutnya kita copy suatu file yang akan kita pindahkan. Semisal di sini akan saya pindahkan ini, tinggal kita copy. Terus itu oke. Kita titik 2 lalu kita tekan shift lalu enter. Nah, selanjutnya tadi apa? Bisa di copy nggak ya? Copy sih. Oke, nggak bisa, jadi harus ketik. Kan tadi kan kenapa di shift enter? Kalau di enter nanti langsung tidak masuk gitu, jadi harus di shift enter agar bisa nge-compile masuk ke ketik manual tadi $ACL sama dengan get strip ACL $file pet besar. Oke, harus mengulanginya lagi.
J. Gimana ya? Ya bisa. Oke. Mungkin kalau lewat sini. Sebentar, saya akan mencoba suatu trik ya. Shift enter AJL dot access shift format min table tadi apa ya, table main auto size auto size nya gede. Lalu kalau semisal sudah, kita langsung tekan saja enter. Oh, mohon maaf, ternyata saya salah penulisan, kurang di bagian dollar. Kalau dirasa udah, kita langsung klik enter. Nah, kalau seharusnya muncul seperti ini kalau semisal sudah benar. Bukan muncul merah seperti ini. Di sini saya salah. Kalau salah atau penulisannya tipu, biasanya langsung error, yaitu komputer. Di sini karena full control, nah di sini saya akan agar bisa dikontrol oleh user lain. Tinggal kita ini Nah, kalau semisal sudah seperti ini, berarti file kita sudah bisa dibaca oleh Apan dengan metode full control. Begitu. Terima kasih yang telah menyimak sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.